Oke, sekarang kita masuk ke research problem dan research question, masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Kalau sudah punya ide penelitian, maka ide itu berasal dari masalah. Sekarang bagaimana sih caranya kita membuat problem statement yang baik? Problem statement yang baik itu yang dia bisa menjawab why dan what. Kedua-duanya ya, mengapa dan apa. Jangan hanya salah satunya. Tergantung apakah Anda ini mau melakukan applied research ataukah basic research. Kalau applied research sebagai contoh, Anda perlu mempertimbangkan perspektif dari manajer kalau di bidang bisnis ya. Jadi misalnya ada masalah yang benar-benar terjadi dalam suatu organisasi dan masalah ini perlu diselesaikan oleh manajer, maka ini bisa menjadi a good problem statement. Sebaliknya, ketika Anda ingin melakukan basic research, maka perlu dipertimbangkan gitu ya, seberapa banyak sih yang sudah diketahui tentang topik yang ingin Anda angkat. Apakah nggak ada sama sekali? Ataukah sudah banyak terkait dengan topik itu? Lalu bagaimana riset Anda ini masuk ke dalam permasalahan yang sudah diselesaikan dalam penelitian sebelumnya? Problem statement itu harus juga relevan dengan kondisi saat ini, tidak usang, tidak jadul, dan juga visible, bisa dilakukan. Dan yang terpenting bahwa problem statement itu harus menarik bagi Anda. Kenapa kok harus menarik bagi peneliti? Ya karena penelitian itu nggak bisa dilakukan dalam semalam, pasti butuh waktu dan Anda akan bertemu dengan topik ini selama periode penelitian. Jadi kalau nggak suka itu ibarat benci sama orang tapi harus kerja dengan orang itu setiap hari 24/7 selama 6-1 tahun. Nggak enak banget kan? Nah sekarang bagaimana kita menuliskan masalah penelitian? Masalah penelitian ini penting banget untuk dipegang oleh peneliti. Kenapa? Karena ini menjadi acuan bagaimana nanti kita akan mencari literatur, bagaimana akan mendesain penelitian ini nanti sampelnya siapa, metodenya apa, diolah dengan cara yang bagaimana. Ini semua ditentukan oleh masalah penelitian yang kita angkat. Dengan demikian, kita perlu yang namanya research idea yang jelas, ide riset yang sangat jelas. Research question ini juga menjadi inti dari proyek penelitian kita. Jadi dia yang menentukan apa yang harus dibaca, desainnya seperti apa, dan bagaimana juga termasuk cara menuliskannya. Kemudian research question itu bukan sesuatu yang straightforward bisa ditemukan oleh peneliti, tetapi perlu digali. Menggalinya dari masalah yang ada in reality dan juga dari membaca literatur sebelumnya. Yang namanya research question, pertanyaan penelitian itu bisa memasukkan what, apa, kapan, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa. Nah, untuk penelitian kuantitatif rata-rata yang dipakai research question-nya, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian itu adalah yang what, apa. Apa hubungan antara variabel X1 dengan Y? Apa ada perbedaan di variabel Y terkait dengan X1 yang merupakan gender? Jadi pada umumnya penelitian kuantitatif itu menjawab what. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Kualitatif itu lebih banyak menjawab how, bagaimana, karena lebih dekat dengan responden, dengan partisipan yang biasanya manusia kalau di bisnis. Kembali lagi ke topik sebelumnya ketika kita bahas aneka macam jenis research. Ada research yang merupakan eksploratory. Maka kalau research ini adalah eksploratory, maka tidak banyak yang diketahui terkait topik itu atau fenomena itu. Dengan demikian, riset-riset yang sudah ada itu hasilnya masih belum jelas atau dia ada keterbatasan di mana keterbatasan itu yang ingin kita selesaikan dengan riset yang diajukan. Biasanya exploratory research question itu topiknya itu cukup kompleks dan tidak cukup teori yang tersedia untuk membantu mengembangkan theoretical framework atau kerangka teoritis. Akan berbeda modelnya exploratory research question dengan yang descriptive research. Kalau descriptive research itu ya dia akan mendapatkan data yang mendeskripsikan topik of interest, kemudian hubungan antar variabel, termasuk juga correlational studies. Korelasi itu hubungan antar variabel, X1 berhubungan dengan X2,
dan seterusnya. Maka descriptive research itu tujuannya adalah untuk memahami karakteristik dari grup. Sebagai contoh, saya ingin melakukan penelitian terkait dengan online shopping, kemudian saya ingin membedakan perilaku laki-laki dan perempuan dalam berbelanja. Nah, ini masuk ke dalam deskriptif karena membedakan karakteristik antar grup. Penelitian-penelitian yang deskriptif ini biasanya membuat peneliti itu berpikir secara sistematis terhadap situasi penelitian. Dia juga memberikan ide untuk future research, untuk ide penelitian berikutnya. Kalau saya tahu laki-laki dan perempuan itu berbeda caranya searching untuk online shopping, maka saya bisa mengembangkan penelitian ini menjadi penelitian yang explanatory. Descriptive research itu biasanya digunakan untuk membantu membuat keputusan-keputusan yang sederhana. Dan ada research yang kausal, yang melihat hubungan kausal menguji apakah suatu variabel itu menyebabkan perubahan dari variabel yang lain. Syaratnya kalau Anda itu ingin melakukan penelitian yang kausal, maka harus ada kovari antara independen dan dependent variabel. Independen variabelnya itu harus datang lebih dulu sebelum dependent variabelnya. Ya jelas ya, karena ini kan hubungan sebab akibat. Penyebabnya harus duluan dibandingkan dengan akibatnya. Anda harus memastikan ada kontrol variabel untuk memastikan tidak ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan si Y ini, si variabel Y ini berubah selain adanya variabel X. Yang namanya research yang kausal itu perlu teori. Jadi harus berdasarkan teori apa yang menyebabkan variabel Y itu terjadi. Jadi harus ada logical explanation yang didukung dengan teori. Kesalahan umum yang dilakukan oleh mahasiswa kadang menjelaskan bahwa penelitian saya itu adalah penelitian yang kausal, tetapi tanpa menggunakan justifikasi teori sama sekali. Ini belum bisa disebut sebagai causal research. Nah, menyusun research question itu tentu saja berasal dari research objektif, dari tujuan penelitian. Sebagai contoh, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui motivasi pembelian online. Maka research question yang dibentuk itu adalah apa saja yang mempengaruhi keputusan belanja online. Contoh yang lain, tujuan penelitian adalah untuk menentukan dampak pengungkapan di laporan tahunan. Research question yang bisa diangkat adalah apakah pengungkapan secara tidak sengaja itu berpengaruh ke kinerja keuangan perusahaan. Contoh lainnya, Anda ingin meriset, ingin mengetahui apakah ada sih anomali di pasar modal di Indonesia. Maka research question yang lebih spesifik bisa ditelurkan, yaitu misalnya bagaimana pengaruh bulan Selo di pasar modal Indonesia. Oke, sampai sini dulu penjelasan terkait dengan research problem dan research question. Berikutnya kita lanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian.